paling nggak bisa menghadapi itu istri saya sebetulnya. Banyak kehidupan yang saya bisa handle, bahkan studi saya bisa beresin, urusan saya teknikal saya bisa beresin, tapi kalau ke istri agak susah. Jadi saya punya kelemahan kalau ngadepin istri, dan saya juga kalah-kalahnya sama istri saya. Kalah dalam arti kata dia punya kebenaran yang patut saya acungi jempol. Saya ini punya hobi, saya kan ini kan punya hobi di audio dari kecil, dari SD. Saya udah hobi sama audio. Jadi ketika saya udah menikah, saya punya uang, saya beliin tuh begitu banyak peralatan amplifier, speaker dan sebagainya saya beli. Itu sih saya udah sempat larang di 2015, tapi saya nggak dengerin dia. Sebetulnya itu suara Tuhan. Gue suruh stop, jangan terlalu berhala gitu loh. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues. Kita membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saat ini saya kedatangan tamu, Pak Peter dan Ibu Risbeth. Salam Pak Peter, shalom, Ibu Risbeth. Shalom. Ya kan, ini suami istri yang mengalami banyak, melewati masa-masa yang tidak mudah ya. Tapi kita ingin bahas dalam tema KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, ada orang juga bilang KDRT bukan kekerasan dalam rumah tangga, kurang duit, ribut terus. Tapi ini betul-betul KDRT ya. KDRT. Karena KDRT ini kalau dilihat banyak sekali kejadian-kejadian KDRT, dan sepertinya ini apa sih penyebabnya nih KDRT dari pengalaman Bapak Ibu, dan injil setannya itu bagaimana sih? Nah, sebelum ke sana saya ingin coba memperkenalkan ini, ada kopi Toraja. Nah, saya dengar Ibu suka minum kopi nih ya. Ada dua jenis ini Robusta, ini Arabica. Nah, tentu Bapak Ibu tahu lah kalau Arabica itu ketinggiannya dari 500 meter dari permukaan laut, dan ini Ibu suka Arabica ya. Nah, ini cara bukanya ini gampang sekali, tinggal disobek ininya, langsung ada ini ya. Ibu suka 2 sendok atau 1 sendok kopinya? 1 sendok aja deh. 1 sendok aja ya. Oke. Jadi ini langsung dari Toraja, dan ini cukup enak, sangat enak ini yang saya suka. Ibu pakai gula? Boleh. Gulanya berapa sendok? 2. Oke. Biasanya setelah diseduh, kita tahan beberapa menit dulu, setelah itu baru diminum. Baru rasa ininya kopinya. Oke. Nah, kita seduh dulu air panas. Karena kopi ini dari Toraja langsung diolah di sana, terus dikirim dari Makassar ke Jakarta gitu. Nah, sambil nunggu kita coba ngomong-ngomong dulu. Oke. Sejak kapan Pak mulai KDRT terjadi dalam rumah tangga Bapak? KDRT itu sejak awal nikah ya. Sejak awal nikah lah, tahun-tahun pertama itu udah mulai. Oh gitu ya. Ya, kita nikah tahun 97 di 7 Desember. 97 Desember. Jadi belum lama kita baru merayakan 25 tahun pernikahan perak kita. Wow, belum lama. Dan akhirnya apa yang hilang Tuhan kembalikan juga tuh dari istri saya. Jadi, ada lagu yang bilang yang hilang tak mungkin kembali, tapi ini kembali, ini istri saya. Sejak awal nikah sudah terjadi KDRT ya? Ya, tapi ya mungkin tarafnya belum tinggi, belum sampai parah. Baru ngomel, bentak-bentak ya. Ya sampai saya pukul.
Itu apa yang menyebabkan Bapak suka KDRT? Emosi karena dilatar belakangi dari keluarga papa saya. Jadi papa saya juga temperamennya tinggi, tipenya emosional. Semua dari keluarga nenek saya, engkong saya juga begitu. Jadi kalau dalam meledak-ledak, suaranya kencang gitu. Ya, mereka suaranya kencang. Kalau ada apa yang nggak suka langsung diutarakan, nggak disaring lagi gitu Pak, nggak difilter lagi. Jadi apa yang nggak seneng yang ngomong. Sementara keluarga istri saya kan keluarga yang tenang, walaupun mereka sering ngobrol-ngobrol, tapi mereka nggak suka antar saudara berantem apa. Walaupun mereka juga suaranya berisik kalau lagi ngobrol, ketawa-ketawa, tapi bukan tipe temperamen mereka. Dan nggak ada KDRT di keluarga mereka tuh, tidak mengenal KDRT. Makanya begitu dia nikah dengan saya tuh dia kaget. Gitu. Kayaknya waduh, masuk alam yang baru nih. Aneh gitu rasanya dia mungkin. Kasar. Gitu ya. Tapi dia tahu waktu masa pacaran saya sama dia tahu gitu saya tipe-tipe meledak-meledak gitu loh. Apa yang saya nggak suka ya saya ngomong gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang suka sembunyiin karakter saya apa adanya gitu, saya ngomong. Sementara waktu saya pacaran dengan dia lebih pasif, tidak banyak bicara. Jadi saya nggak tahu banget tentang apa pribadi dia seutuhnya, saya nggak tahu maunya apa. Iya, karena dia nggak mau ungkapin, agak pemalu, orangnya agak tertutup juga, introvert dia. Introvert. Iya. Tapi Dia nggak bagaimana suka pengalaman waktu pertama mengalami KDRT, Bu? Waktu pertama menikah ya kaget juga ya. Itu 7 Desember nikah. Iya. Mengalami, ingat nggak? Enggak ingat. Cuman lebih sering tuh setelah punya anak. Ya, Itu lebih intens lagi ya. Karena saya kaget juga. Saya bilang di dalam keluarga saya tuh nggak ada KDRT, nggak ada. Saya lihat orang tua saya berantem, pukulan itu nggak ada. Nggak. Paling dia orang berantem tuh diam-diaman gitu. Jadi saya lihat kok beda ya. Saya nikah kok dia kenapa begitu? Saya pas udah nikah baru lihat keluarga mertua saya juga gitu ya. Jadi saya kadang jadi nyalahin keluarga dia gitu. Jadi kok gini ya nikah gini sama lu beda banget sama keluarga saya. Ibu gitu. juga lihat KDRT di mertua juga. Pernah lihat, pernah lihat, bukan cuma pas mendengar ya, mendengar peristiwanya. cuman mendengar peristiwanya, tapi nggak melihat langsung. Mertua saya ini biru-biru gitu kan. Lihat biru-biru ya mertua perempuannya. Iya, terus kan dengar dari dia juga, terus baru saya tahu, wah, kenapa saya ngalamin juga seperti mertua saya gitu. Dan saya berpikir, waduh, kayak saya kalau terus bertahan begini, saya bisa kayak mertua saya ya, sampai tua dipukul terus gitu. Masuk camp iblis nih kata dia. Saya bilang gitu. Salah masuk. Saya jadi korban juga sampai. Karena dia kan orangnya kalem, tenang ini ya. Bisa sampai tua nih mama. Mama mertua digituin terus ya. Saya berpikir begitu, jadi kacau deh. Nah, waktu ibu ngalami KDT waktu kayak gitu, apa yang ibu pikirkan pada saat itu? Saya setiap berantem ini saya kabur. Jadi istri saya ini suka manjat pagar, walaupun kita udah tutup kunci depan pintu tuh dia bisa loncat. Entah dia jatuh kakinya di tong sampah, dia bisa kabur. Jadi nekat kabur karena dia juga takut ya mungkin. Kayak kalau saya berantem saya pergi, ntar dia jemput, minta maaf, balik lagi. Karena dia tinggalkan saya. KDRT juga nggak? Atau kata-kata aja fisik? Kadang-kadang KDRT, kadang-kadang nggak, tapi nggak selalu. Jadi dari 10 kali kejadian mungkin 8 kali saya KDRT, saya tampar, saya pukul. Tapi 2 kali mungkin cuma kata-kata. Tapi lebih banyak dengan KDRT, lebih banyak. Gitu loh. Jadi udah kenyang lah dia dari pas mulai anak 1 tuh saya ditinggalin. Saya pernah jadi ditinggalin, anak saya ditinggal, dia kabur sendiri. Waktu itu anak saya kan yang paling besar perempuan ya. Jadi belum bisa jalan, saya udah peluk di mobil, saya sambil nyetir kerja tuh ke arah sini. Saya setir mobil, saya titip di rumah mama saya. Habis itu pulang kerja baru saya jemput lagi. 10 hari saya pernah tinggalin saya. Tapi akhirnya dia kangen sama anaknya, dia mau datang. Ya udah datang aja. Akhirnya dia pulang lagi. Sering lah begitu loh, silih berganti. Gitu ya. Sering begitu.
Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ya, bahkan saya pernah berdua sama dia. Ya udah kita ke pengadilannya. Gimana caranya kita tanya untuk bercerai? Itu belum ada setahun kita nikah. Oh, gimana caranya supaya kita bercerai ini berdua? Kita berdua-duaan gitu. Ada niat bercerai itu. Berantem selalu ada Di awalnya. kata cerai. Itu mulai dari mana? Dari bapak atau dari ibu? Dari ibu sebenarnya. Dari istri Saya ya. sih sebenarnya. Dari ibu, karena kan istri saya ini kan, saya maklumin dia karena dia tuh istilahnya orang baik-baik, tiba-tiba mendapat suasana yang keras gitu loh dari saya. Dia kaget sekali gitu loh. Padahal kan harusnya saya bilangin dia dengan baik-baik gitu, dengan lemah lembut. Saya yakin dia bisa ngerti, tapi karena tipikal saya ini emosional, otomatis nggak ada pakai basa-basi saya. Jadi begitu saya nggak senang apa, saya langsung ngomong. Kadang-kadang kalau dia juga bikin saya suka panas hati gitu loh, mancing juga gitu. Kadang-kadang saya udah kesel, dia bukan berusaha baikin saya, tapi dia micu lagi, dia bakar lagi. Jadi itu yang bikin saya tangan mulai turun ya, saya mulai pukul lah kepalanya. Kadang-kadang dia juga bukan penakut, dia juga berani untuk pukul saya lagi, makin panas. Gitu. Iya, karena dia bukan tipe penakut. Istri saya ini kalem tapi pemberani, berani, jiwanya berani. Dia pukul saya lagi. Kalau udah nekat ya. Iya, udah nekat. Jadi sebenarnya kita berdua sama-sama kewalahan, Pak. Sayanya juga gila, dianya juga gila, sama-sama berani nih. Tipe keras, kita berdua tipe keras. Kalau nggak ada firman Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan, kita nggak bisa hari ini ketemu lagi. Gitu loh. Wow. Jadi setiap kali KDRT ibu rasanya mau pergi, tinggalkan, mau cerai gitu ya. Nah, nggak tahu dia. Saya kira dulu. Dia tuh cinta sebenarnya. Kita saling mencintai, tapi cara kita cara gila salah. Soalnya kita berdua tuh tidak ada kebencian. Kita berdua tuh saling mencintai sebetulnya. Kalau kita tanya hati kecil kita masing-masing, kita saling mencintai. Tapi caranya salah, dan dia juga trauma dan rasanya takut. Jadi dia menghindar, selalu menghindar gitu loh. Tapi dia tetap mencintai saya tahu. Saya pun mencintai dia gitu loh. Ya, gitu. Ya. Cuma cara kita salah, nggak ada tuntunan firman Tuhan, itu yang membuat kacau kehidupan kita. Nah, sebelum lanjut Bu, silakan kita minum kopi dulu. Nah, mari Bu. Ya. Silakan. Ya. Agak dingin ini, tapi ya coba dulu aja. Kenapa kopinya enak nih? Bagaimana Bu rasanya? Enak. Wangi. Wangi ya? Ya. Ini nggak ada campuran sih. Jadi kopi asli. Nah, kita kembali yang tadi ini, cukup seru ini. Jadi sama-sama gila ini ya. Iya. Jadi saya nggak tahu dulu dia ada trauma. Ya. Ternyata itu ada trauma ya. Iya, jadi ada akarnya nih. Ada akarnya. Akarnya dalam keluarga yang nggak diselesaikan dalam waktu masuk pernikahan. Jadi kayak terulang lagi. Iya. Padahal saya benci kan lihat papa saya pukul mama saya. Terus terang kadang-kadang saya benci loh sama papa saya. Ada pernah sekali waktu ketika papa saya mukul mama saya nggak tahan. Saya keluar dari kamar, saya ambil ban pinggang, saya pukul punggung papa saya. Oh ya? Sampai kaget. Umur berapa? Umur 20-an saya waktu itu, SMA. Wah, itu udah berani tuh. Iya, saya udah berani, udah nekat banget karena saya tipenya berani saya. Iya, ya. Saya sama istri saya itu sama. Tipenya berani. Begitu udah kita di posisi puncak terdesak, itu saya akan berani dan saya nggak takut sama sekali. Iya, Jadi, iya. malah papa saya sampai kaget gitu, kehentak gitu, dia sampai bingung saya berani pukul dia. Saya suruh dia stop, jangan pukul mama saya lagi gitu loh. Mama nggak ngelawan ya? Enggak, mama saya tipenya juga sama kayak istri saya. Saya nggak tahu ini karma atau apa, aneh. Saya dapatkan istri juga kalem. Papa saya dapatkan istri, mama saya juga kalem. Jadi sama, kita mirip banget gitu loh. Antara saya sama papa saya dengan istri saya tuh mirip, seperti duplikat gitu. Ya, tipenya tenang. Tapi biasanya gitu Pak. Biasanya kalau suami yang pendiam dapat istri yang bawel gitu, atau terbalik-nya. Atau sebaliknya gitu. Ya. Biasanya itu cara Tuhan yang ajaib sih. Iya. Dari dua pribadi yang berbeda tapi saling melengkapi. Betul. Saling melengkapi. Tapi yang dari sini kita bisa belajar ya. KDRT itu sebenarnya kita harus lihat dulu pemicunya ya, akarnya ya. Kalau akarnya itu dari orang tua, nah ini yang kadang tanpa sadar anak benci perbuatan orang tua. Tapi malah kita lakukan. Tapi dilakukan. Iya. Itu yang juga namanya transfer spirit. Akar kepahitan juga mungkin ya dari saya. Jadi ada transfer spirit Pak. Ada teman saya,
ngalami bagaimana papanya suka selingkuh. Dia benci sekali sama papanya. Saya nggak mau buat kayak gitu. Tapi begitu dia sudah menikah, dia selingkuh juga. Iya. Dia lakukan apa yang dia benci. Ya, jadi kalau anak benci apa yang diperbuat orang tua nggak diselesaikan dalam Yesus, itu akar masalahnya di situ. Ya. Karena kebencian itu yang mau. Kalau saya bilangnya gini Pak, setiap dosa itu akan melahirkan dosa. Seperti ranting pohon, terus ranting itu akan bertumbuh. Iya. Jadi kalau akarnya nggak dimatikan, pohon dosa itu akan tumbuh terus. Iya. Jadi harus diselesaikan. Setiap dosa apapun kita harus selesaikan. Betul. Kalau nggak akan tumbuh terus nanti nggak habis-habis. Betul. Gitu. Kalau saya Jadi- pemikiran saya gitu. Jadi, akar itu harus diselesaikan, apalagi sebelum mau menikah. Kayak gambarnya gini sih, mau menikah itu ada 2 sungai kecil, mau jadi satu. Iya. Nah, sungai kecil ini kan ada polusinya, ada kotorannya. Iya. Ini harus dibersihkan dulu sebelum jadi satu. Iya. Kalau enggak, yang besar ini akan kotor Iya, lagi, tercemar lagi. Iya. tercemar lagi. Lebih baik ini dibersihkan sebelum pemberkatan nikah. Iya. Nah, ini dari kasus Bapak ini kan KDRT ada penyebabnya nih. Apa masalahnya nih? Jadi kayak lingkaran setan jadinya. Sebenarnya kalau dari kita berdua, ketika saya melakukan KDRT, itu tidak karena ada orang ketiga, ada perempuan lain misalkan, atau dia ada laki-laki, enggak. Jadi cuma masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari, misalkan ya, saya bilang taruh anduk di tempat gantungan anduk. Kalau habis mandi jangan dilempar ke ranjang. Karena saya orangnya lebih cenderung disiplin. Oh. Kecenderungan saya orangnya disiplin, tepat waktu. Itu kecenderungan saya. Kalau saya udah melakukan sesuatu, biasanya saya tuntas, jarang saya tinggalkan. Gitu. Lalu saya punya prinsip hidup gitu, ketika saya udah jalanin, misalnya saya sekolah, saya harus selesaikan. Oke. Saya nggak mau setengah orangnya. Kalau enggak. Jadi fokus Misalkan pada tujuannya. Betul. Kayak misalnya saya nganterin teman nih, itu saya benar-benar nganterin sampai pintu rumah dia. Atau kalau enggak ya enggak sama sekali, saya tolak. Saya bilang saya karena ada tujuan pergi ke tempat lain kayak Iya. gitu. Itu karakter saya gitu modelnya. Kalau iya atau enggak sama sekali gitu loh. Oke. Gitu. Jadi ketika saya hadapi istri saya, orangnya dia isi kam isi go, maksudnya simple, cara berpikir dia tuh simple, sederhana, nggak ruwet kayak saya. Saya kebetulan orang teknik, apa-apa pakai logika dan lebih ruwet saya. Apapun saya data, saya suka selidikin. Misalkan dulu waktu saya ngekos, itu odol saya catat tanggal berapa saya mulai pakai. Saya mau tahu kalau saya pakai sendiri odol ini habis berapa lama. Oh 1,5 bulan habisnya. Jadi saya suka ngeriset Pak orangnya, suka Oke. mendata. Data. Nah istri saya simple. Nah itu udah terjadi perbedaan pandangan kan. Itu yang menyebabkan keributan ya. Terus saya bilang, udahlah nggak usah gini-gini. Dia malah bersikeras dengan pendapat dia. Saya berbalik lagi bersikeras sama pendapat saya. Jadi akhirnya debat memuncak, berantem. Nanti kalau dia masih ngotot-ngotot, saya pukul palanya itu. Pak. Dia nggak senang dipukul, dia pukul balik saya. Udah jadi panas suasananya. Jadi Bapak pukul ibu Iya, palanya. dia bukannya tipe orang yang mengalah. Kalau mama saya mengalah juga. Pertama saya diam ya orangnya. Ya awal-awal pernikahan dia diam. Tapi saya pikir lagi, rugi dong. Kalau dipukul diam aja. Saya nggak melakukan, tetap aja dipukul. Ini Berarti mikir saya untung harus rugi. lawan. Saya gitu. Gitu Makin ya? lama sampai timbul seperti itu. ya? timbul seperti itu. Jadi tadi saya dipukul ya diam aja, dia nggak ngelawan. Lama-lama saya pikir keenakan nih, saya gitu. Dia pukul saya diam aja. Enak, dia nggak dapat. Mau saya apa, pokoknya saya sekuat tenaga saya lawan dia. Waktu ibu sebelum pukul Bapak, ibu sempat nggak pernah berpikir, saya pukul tembok dulu, latihan. Nggak ada. Intinya dia mesti balas. Masih balas ya? Mesti balas. Waduh. Karena tipenya juga dia dalam tanda kutip dendam orangnya. Oke. Dia akan balas saya gitu loh. Nyimpan tapi gunung meletus ya. Iya. Wah, ini kayak lingkaran setan jadi. Iya. Dan itu terus berlangsung sampai puluhan tahun kan. Terus berlangsung sampai anak kita besar. Kita pertontonkan pertikaian kita di hadapan anak-anak kita. Anak kita kan 3 tuh. Bapak pernah KDRT di depan anak-anak? Iya, iya. Makan ketika mereka besar malah mereka yang pisahkan, gitu loh. Anak laki atau Jadi perempuan laki. Jadi anak saya ada 3. Ya. Yang pertama sekarang hampir 25 tahun nih. Oh, oke. Hampir 25 tahun. Yang kedua hampir 20 tahun. Kemudian yang 3 laki-laki sudah 15 tahun, baru kemarin ini 25 Januari ini 15 Ya. tahun. Jadi mereka tanpa kita planning, memang kebetulan bedanya 5 tahun semua. Oke. Kebetulan aja itu.
Ya. Beda 5 tahun. Jadi anak kita kan udah cukup besar lah sekarang. Yang paling bontot udah 15 tahun, yang besar hampir 25, itu kan 24 lebih. Nah, bagaimana anak-anak ini, kesan anak-anak ini lihat KDRT dalam Justru anak-anak kita lebih dewasa dari kita. Mereka mentertawakan kita bahwa papa mama tuh seperti anak kecil, nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu cukup malu sebenarnya, terutama saya cukup malu. Anak saya yang besar, yang kedua itu bilang kayak anak kecil. Kadang-kadang kalau kita pertikaian yang nggak terlalu besar, mereka abaikan aja udah. Kecuali udah sampai pukul-pukulan, baru mereka keluar dari kamar, mereka pisahkan. Oh, ya, gitu. Mereka lebih dewasa malahan. Kalau ngomong ribut mulut ya sudahlah biar. Iya. Anak saya bisa bilang kalau cuma sebatas ribut mulut nggak apa-apa. Pokoknya papa nggak boleh mukul katanya. Kalau mukul, kali nggak seneng dia bilang. Dia marah. Oh gitu. Iya boleh berantem ributmu tapi jangan sampai mukul katanya. Kalau anak laki yang 15 tahun ini kan nggak begitu dia cuek. Begitu, agak cuek gitu, nggak terlalu iniin ke orang tua. Oh gitu ya. Nah anak saya kebetulan yang laki juga agak autis ya, tapi sekarang jauh sudah sembuh. Jadi dia itu dulu temper tantrum. Ketika dia umur 2,5 tahun kita sekolahkan di playgroup, itu sempat dikeluarkan dari sekolah karena hiperaktif anak saya. Terus marah, kalau marah tuh dia bisa tiduran di lantai, dia bisa ngambek. Saya juga yang mesti ngebaikin. Saya tahu cara baikin anak saya. Jadi saya waktu itu saya peluk, saya tenangin dia. Jadi kalau anak saya laki yang marah itu selalu saya yang mesti turun. Saya ibaratnya jadi pawangnya. Saya yang bisa netralin perasaan dia. Saya sanggup gitu loh. Tapi perasaannya ibu, bapak nggak bisa. Ya, bisa. Iya, nggak bisa. Saya paling nggak bisa menghadapi itu istri saya sebetulnya. Banyak kehidupan yang saya bisa handle. Bahkan studi saya bisa beresin, urusan saya teknikal saya bisa beresin. Tapi kalau ke istri agak susah. Jadi saya punya kelemahan kalau ngadepin istri. Dan saya juga kalah-kalahnya sama istri saya. Kalah dalam arti kata dia punya kebenaran yang patut saya acungin jempol. Kadang-kadang dia nasihatin saya nggak mau dengerin. Jadi kayak saya ini punya hobi. Saya kan ini punya hobi di audio dari kecil, dari SD. Saya udah hobi sama audio. Jadi ketika saya udah menikah, saya punya uang, saya beliin tuh begitu banyak peralatan amplifier, speaker dan sebagainya saya beli. Itu sih saya udah sempat larang di 2015. Tapi saya nggak dengerin dia. Sebetulnya itu suara Tuhan. Gua suruh stop, jangan terlalu berhala gitu loh. Terus membeli terus gitu loh. Nah sebenarnya istri saya punya talenta yang bisa nasihatin saya, tapi saya nggak gubris dia. Karena saya pikirin ego saya dulu gitu loh. Kalau sekarang saya udah tahu kebenaran itu, bahwa istri ini bisa jadi suara Tuhan yang disampaikan melalui istri gitu. Bahkan saya baru pelajari ini dalam 2 tahun terakhir ini. Iya ada benarnya juga. Jadi selama ini saya sombong, jadi pikir saya aja yang benar, dia udah nggak perlu didengerin lah. Ini mah perempuan tahu apa gitu, pikiran saya gitu. Nah ini cukup menarik ini. Jadi KDRT itu membuat suami menganggap bahwa istri itu nggak tahu apa-apa. Kita meremehkan istri. Tapi pusing menghadapi istri. Iya, setiap hari. Saya mesti hadapi dia. Jarak usia kan jauh. Kita jauh kebetulan. Jadi setiap saya beda 12 tahun Pak. Kita beda 12 tahun perbedaan umur kita. Iya. Kalau dihitung di Chinese punya show tuh kita 1 show. 12 tahun jadi 1 putaran. Kalau dulu bedanya jauh. Dulu pakai show, sekarang pakai show Yesus. Iya. Jadi setiap saya mau kasih pendapat atau saya kasih nasihat gitu, dia bilang, gue pernah seumur lu belum seumur gue gitu. Jadi saya dianggap pinter aja saya nangkisnya gitu loh. Anak kecil gitu. Jadi nganggap istri itu masih anak baru gede, saya anggap bocah. Iya, bocah saya anggap. Enggak mau didengar suara saya gitu. Tapi itu juga karena KDRT itu membuat jadi suami itu menganggap rendah istri. Salah satunya. Salah satunya. Jadi saya nggak hiraukan dia satu. Kedua pendapat dia juga saya anggap nggak ada artinya gitu. Iya, karena dianggap meremehkan istri lah gitu intinya. Istri gitu lah. Jadi nggak melihat potensi istri itu yang bagaimana. Iya. Padahal istri kita lebih hebat dari kita nggak sadar. Nah itu dia. Suami selalu benar. Saya cuma peribahasa, saya bilang peribahasa perempuan itu selalu benar. Makanya Pak dibilang kalau perempuan lagi berantem itu pasti perempuan itu punya prinsip benar. Bos itu selalu benar, karyawan yang salah. Saya bilang itu cuma peribahasa, perumpamaan. Tapi dia waktu itu menangkapnya dianggap arti yang sesungguhnya.
Saya pernah bilang gini, kalau kamu nikah sama babi, kamu mesti ikut babi, jadi babi kamu. Nah disampaikanlah ke cicinya marah, dia bilang, adek gue mau dijadiin babi sama lu, katanya. Bukan itu esensinya yang saya maksud, ini cuma peribahasa. Kalau saya ini jadi anjing, dia harus ikut jadi anjing, bersatu dengan saya gitu loh. Tapi peribahasa itu disalahartikan dalam arti yang benar-benar real, dia terjemahkannya. Jadi terjadi kesalahpahaman lagi, berantem lagi, kayak hal-hal kayak gitu, Pak. Jadi memang ini KDRT ini suami istri dibuat kayak lingkaran setan. Betul. Ya. Jadi iblis rusak kita punya pola pikir. Pola pikir. Sepaham terus ya. Kayak matanya kayak tertutup. Betul. Ya. Ini ngeri sekali ya. Jadi, kalau orang kan KDRT karena ada perempuan lain, ada pil, ada will. Kalau kita enggak. Karena setan mainnya di pemikiran kita dirusakkan. Iblis itu merusaknya melalui pendengaran kita, mata dan pikiran, tiga hal kan. Kalau saya itu di pikiran, jadi pendapat apapun dari istri saya nggak peduli dia, saya anggap dia nggak ada nilainya lah. Karena Bapak ngalami benih dari iblis itu dari orang tua, minta maaf nih. Itu kan yang ditanam nilai. Oh kayak gini nih jadinya. Walaupun Bapak nggak menolak sebenarnya nilai itu, tapi karena membenci walaupun kalau saya lihat orang tua saya nih, sebenarnya mereka berdua nggak ada yang salah. Kalau saya teliti sekarang nih, setelah saya udah di hari tua, saya teliti mereka berdua nggak ada yang salah. Cuman mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi gini, papa saya itu pemikirannya benar, memikir ke depan. Mama saya itu mama saya itu orangnya agak cuek seperti istri saya, nggak terlalu pusing dengan yang urusan-urusan ke depan yang panjang. Jadi dia simple cara berpikirnya, dan ini nggak bisa ketemu. Frekuensinya beda. Tapi nggak salah, mama saya nggak salah, dia sabar, dia urus keluarga, dia pintar masak, dia bisa besarkan anak semua sehat. Anak-anak adik-adik saya, cici saya semua sehat semua, nggak ada masalah. Jadi artinya mama saya mampu kan mengurus sebuah keluarga gitu. Bapak saya juga mampu cari nafkah untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita sampai kuliah. Jadi nggak ada yang salah dengan mereka. Tapi karena komunikasi yang buruk, setelah saya pelajari komunikasi satu buruk. Jadi iblis pakai kesempatan itu, komunikasi yang buruk itu menimbulkan pertikaian menimbulkan KDRT. Oke. Gitu. Jadi ada akarnya. Berarti masalahnya adalah komunikasi yang buruk dari suami istri. Dan itu sebabnya firman Tuhan itu katakan bahwa suami istri itu harus ada doa bersama dalam rumah. The power of one. Jadi artinya kan dengan doa bersama, membaca firman Tuhan bersama, sehingga biar firman Tuhan itu yang mengoreksi masing-masing, yang mengajarkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan. Nah, Papa seorang yang visioner, yang future. Jadi ya ke depan ini bagaimana nih baiknya. Maka ada persiapannya. Kalau mama seorang yang simple, sebenarnya kan tinggal dikelola baik. Sehingga kalau mereka saling bersabar, saling mengerti, memahami masing-masing karakternya kan beres. Kita mengerti, bukannya mengalah loh. Kita harus mengerti dengan pasangan kita. Jangan kita mengalah, dia biarin dia suka pukul kepala kita ngalah. Nggak gitu. Jadi dia mesti mahamin saya. Misalnya saya cepat emosi, dia mesti pikirkan kata-kata apa yang baik supaya dia tidak emosi. Nah istri saya harus berpikir, sementara saya mesti berpikir, istri saya ini makhluk yang lemah, saya tidak boleh melakukan dia kasar. Kan firman Tuhan bilang, kasihlah istrimu sebagai makhluk yang lemah. Lemah bukan berarti fisiknya lemah. Artinya mungkin pola berpikir dia tidak setinggi kita. Kita mesti mengerti dia gitu loh. Kita harus memahami apa yang jadi pemikiran dia. Kita mesti mengerti seorang istri ini. Kalau sebenarnya kalau dibilang lemah juga saya kurang setuju. Justru istri itu kaum yang kuat, karena dia kan diciptakan Tuhan sebagai penolong. Dia menolong saya. Yang menolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Saya kan yang ditolong. Ketika saya salah jalan, dia nasihatin saya, kamu nggak boleh gitu, gini gitu. Kan saya jadi sadar, harusnya saya yang lebih lemah dari dia. Jadi saya agak kurang setuju kalau dibilang perempuan itu lebih lemah. Malah saya bilang perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Kalau laki-laki bekerja fokus dengan pekerjaannya di kantor, di lapangan, dia nggak pikirin di rumah anaknya lagi sakit. Tapi perempuan itu lagi jemur, dia pikirin, oh ya itu tadi kompor lupa dimatiin. Dia bisa bercabang-cabang dalam waktu yang bersamaan. Perempuan itu bisa banyak yang dipikirkan. Dia multitasking. Iya, multitasking. Kita cuma satu, fokus satu aja. Begitu ditanyain ini kita marah langsung, nggak fokus nih gini-gini. Jadi sebenarnya
laki-laki lebih lemah saya kalau saya lihat. Ya bahan bakunya beda Pak. Kelihatannya mirip tapi bahan baku beda emang. Bahan bakunya beda Pak. Laki-laki kan dia tinggal lihat, kalau perempuan kan dia tukang Ya, busuk Pak. saya kalau bikin kalau nggak ada penolong repot juga lo hidup. Iya, ya. Jadi ini artinya kembali pada tadi itu, kayak lingkaran setan yang berputar-putar, dibutakan dan saling menyalahkan. Bapak menyalahkan ibu, ibu juga menyalahkan bapak juga merasa diri jadi korban, nggak dimengerti. Terus juga akhirnya menganiaya ibu juga merasa jadi korban, nggak mau dimengerti. Jadi kayak ribut terus. Ya, nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya ya. Anak-anak ini bagaimana Pak? Anak-anak melihat kita, kebetulan anak kita mentalnya cukup kuat menurut saya, cukup kuat. Mereka bukan orang yang lemah mental ya. Mereka sanggup melihat keadaan ini. Karena kita kalau habis ribut pun besokannya bisa baikan lagi biasa. Bisa baikan lagi. Tapi tetap ada. Tapi yang saya nggak tahu, kepahitan. Istri saya ini punya kepahitan. Dan waktu itu saya nggak kepikir. Merasakan kepahitan. Iya sekarang. Waktu itu kita nggak kepikir. Ketika mereka dewasa, mereka mulai berasa itu ada akar kepahitan. Tapi mungkin mereka lagi kecil, mereka nggak gitu tahu. Tapi ketika mereka dewasa, udah remaja, itu mereka mulai berpikir, kok papa mama ribut terus menerus gitu loh. Mereka juga bingung jalan keluarnya gimana. Kita ibadah udah ke gereja pun kita bisa ribut loh Pak. Misalkan contoh sederhana, ini yang bisa menimbulkan pertikaian walaupun belum sampai KDRT. Kita sama-sama ke gereja, pergi, begitu sampai di ruangan masuk gereja, saya pengen ke toilet kan, mau buang air kecil. Saya bilang, kamu tunggu di depan. Oke. Dia tinggal saya ke WC, saya balik 3 menit kemudian udah nggak ada. Gereja sebegitu besarnya, orangnya semua begitu tinggi-tinggi, sedangkan istri saya kan nggak begitu tinggi. Jadi saya susah ngeliatnya, nyari-nyari dia, saya jadi marah, kesel. Mana dia orangnya nih, anak saya pada kemana? Duduknya jadi pisah. Nah itu jadi micu lagi tuh hal-hal kecil. Iblis gunakan lagi saat seperti itu. Jadi ribut lagi. Jadi nggak ada sukacita begitu ibadah. Pulang pun nggak sukacita. Berantem lagi nih. Berantem lagi. Karena pendapat-pendapat gitu aja. Hal-hal sepele. Ya. Gitu bertumpuk terus gitu. Mungkin ribuan peristiwa kecil yang bikin dia jengkel sampai dia punya akar kepahitan. Sampai dia mengambil keputusan lebih baik bercerai aja. KDRT begitu terus. Sudah berapa kali ibu berpikir mau bercerai Bu? Udah sering, tapi yang saya ajukan tuh baru 2 kali ya. Yang benar-benar melewat jalur hukum 2 kali. Hukum. Gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2016 bulan Juni kita ribut besar lagi. Jadi saya sempat dilaporkan di Polsek waktu itu di daerah rumah saya. Padahal ya waktu itu saya pukul dia juga pakai sapu lidi, dan kebetulan di kamar kita ada cat pilox. Saya habis ngerjain reparasi barang. Saya bilang kalau ngomong lagi saya semprot nih sama pilok. Udah kesel saya. Ya wah. Kesel saya. Apa yang terdekat sama saya? Ampli. Apa aja saya bisa lempar, saya lempar dia. Saya udah nggak bisa tahan emosi sama dia. Ada piring. Nah, lempar aja. Akhirnya dia kan jadi lucu waktu itu 2:30 pagi, cicinya semua sama kokonya datang. Saya digerebek, bukan digerebek polisi, lucu. Digerebek sama ipar. Akhirnya dia diambil sama cicinya, diselamatkan lah supaya mungkin dia cicinya atau kokonya berpikir takutnya nanti kalau dia adiknya luka berat atau gimana, lebih baik diselamatkan dulu. Sambil dibawa lari, dilaporkanlah saya di Polsek. Ada mulailah berita-berita ini visum dan ya ada delik aduannya. Habis gitu dilaporkan lagi di Pengadilan Tinggi Bekasi. Dilaporkan saya. Jadi ada 2 kasus, KDRT dan perceraian. Saya bingung juga kan waktu itu kan. Waduh, saya kayak kawin sama istri pejabat nih sampai ke jalur hukum. Karena selama dari saya masih remaja sampai tua nih nggak pernah saya berurusan sama hukum. Udahlah, akhirnya saya baik-baikin istri saya deh. Saya pikir-pikir ya salah juga. Waktu itu saya ngandelin diri saya deh, masih nggak ngandalkan Tuhan. Benar-benar saya jalanin sampai saya rayu-rayu istri saya untuk pulang. Damai akhirnya kan. Berakhir dengan perdamaian. Saya cabut, minta istri saya cabut gugatan di kepolisian, juga di pengadilan melalui lawyer. Jadi dia waktu itu pakai lawyer, saya juga pakai lawyer waktu itu. Akhirnya selesai di bulan Oktober, 4 bulan setelah peristiwa itu dia kembali lagi ke saya. Kita jalanin lagi kehidupan pernikahan kita tuh mulai dari Oktober 2016. Tetap masih diwarnai dengan KDRT juga, keributan, konflik-konflik kecil sama seperti dulu terulang lagi. Dan puncaknya itu ya di 2020 September
Jadi 20 September 2020 dia kabur lagi dari rumah. Waktu itu nggak ada kekerasan fisik sampai saya pukul, cuman waktu itu saya telat dikasih makan, udah 2:30 sore, saya udah kelaparan sekali. Saya ada penyakit tiroid kebetulan. Jadi cepat lapar, mendadak haus. Waktu itu nggak ada makanan, saya malah nggak ditawarin, malah anak saya udah makan. Nah, konflik lagi, saya lempar piring nasinya waktu dia kasih saya makan. Dia marah waktu itu, dia kabur lewat pintu dapur. Tiba-tiba dia hilang karena dia udah nggak tahan sama saya. Nah, itu terjadi lagi peristiwa itu di bulan November. Tiba-tiba awal November ada kiriman surat dari Pengadilan Tinggi Cikarang. Wah, panggilan saya bilang anak saya tuh, papa dipanggil lagi. Dia lanjutin, saya mikir yang kedua kali ini pasti dia serius. Kali yang pertama kali dia ampuni saya, kedua kali kayaknya dia nggak bakal ngampunin saya. Ini udah serius pasti keluarganya. Di situ saya udah berasa dunia pasti gelap, hancur lah saya. Tapi ya nanti kita teruskan lagi ceritanya itu nanti bagaimana endingnya. Tapi kan sekarang kita lagi bicarakan tentang KDRT kita nih berdua. Iya. Jadi ibu artinya gini, ngelihat suami ibu minta maaf, buat lagi minta maaf. Dia maafin saya. Buat lagi. Apa gejolak dalam hati ibu nih? Seorang istri tuh paling jengkel itu kalau lihat suaminya. Boleh ungkapkan Bu, boleh. Kalau dulu anak saya kan masih kecil ya, jadi saya bertahan tuh demi anak. Demi anak ya. Demi anak. Berkorban ya demi berkorban anak. Demi anak ya. Terus saya pikir, oh dia minta maaf, balik lagi. Saya maafin lagi, tapi dia berbuat lagi. Ntar dia rayu-rayu lagi, luluh lagi gitu. Karena pada dasarnya dia mencintai saya, Pak. Saya juga mencintai dia. Gitu loh. Pada dasarnya. Pernah saya bilang gini, saya bilang, lu sakit, saya bilang kan. Sakit jiwa dia, Pak. Jiwa. Saya bilang psikopat lu, udah gila. Saya bilang, kalau sana periksa ke dokter jiwa, saya bilang. Kalau mau balik, lu periksa dulu. Jangan-jangan ada sakit jiwa nih, saya bilang. Terus pernah akhirnya dia juga berobat. Saya pergi ke psikiater waktu itu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Iya. Ya. Dinyatakan sehat. Normal. Bapak ini lagi stres, depresi, kecenderungan depresi katanya dengan istri. Okay. Karena saya cerita banyak kan sama psikiaternya kan. Psikiater ya. Peristiwanya. Iya, saya takut dia jangan bisa matiin saya nih, saya gitu. Pernah sih ada pikiran, tapi dia janji lagi, ya mau berubah gitu lagi gitu. Saat itu gejolak ibu, hati ibu antara cinta dan benci, bagaimana Bu gejolaknya Bu? Pasti ada rasa benci Iya juga. benci, emang pahit Gitu. Pahit itu memang saya maafin, tapi kadang di hati saya jadi luka ya. Iya. Jadi omongan saya tuh, kalau saya jarang ngomong, tapi kalau dia ngomong saya jawabinnya pasti jahat, ketus. Itu ekspresi hati saya yang luka, saya nggak bisa balas atau apa. Jadi lewat ucapan saya yang nyakitin dia. Tambah marah kan saya jadinya. KDRT lagi. Iya. Saya baca kok dia nggak sayang sih ya. Waduh. Karena orang luka tuh pinter, iblis nih mainnya pinter nih. Iya. Iblis pinter, kocok-kocoknya pinter, kita digoreng-goreng. Orang yang KDRT ini, suami istri KDRT itu pasti itu iblis pinter. Iya, lagi dikocok-kocok kita. Keluar, selalu ada lingkaran setan terus gitu ya. Iya. Wow, ini pinter gitu loh iblis maininnya. Ini betul-betul apa ya, kalau kita lihat sini. Jadi kita mesti waspada nih KDRT ini ya, orang-orang yang pelaku-pelakunya ini itu harus sadar. Jadi mereka ini sedang dipermainkan sama iblis. Jadi iblis ini dalangnya, kita manusia wayangnya nih, kita lagi dimainin sama iblis. Nah itu yang kita mesti sadari. Makanya nih yang pelaku-pelaku KDRT harus tahu sebenarnya harus ditolong oleh konselor. Iya. Secara pribadi yang memang yang terbuka, yang memang cerita apa adanya. Tentu harus tahu juga akar masalahnya apa sih sebenarnya. Kalau Bapak kan dari kasus dari keluarga yang KDRT, dari orang tua. Jadi video papa nih yang saya lihat nih sepanjang hari, ya kan? Video papa yang karena seperti itu. Nah, itu apapun kan begitu kita lihat dari orang tua kan. Dari orang tua. Apa yang dibenci sama orang, apa yang kita benci pada orang tua, itu yang kita bisa buat. Karena itu transfer spiritnya. Betul. Nah itu yang memang kita harus sadari, lingkaran setannya ini sangat berat kalau tidak diselesaikan dalam
Tuhan Yesus. Iya, betul. Karena kita betul-betul mata batin kita, pikiran Tertutup. kita tertutup. Dan kebenaran itu hanya ada pada kita pikirnya. Betul. Jadi kesombongan aja gitu loh. Kita pikir kita benar. Saling serang Menyerang. Iya. serang. Ibu Betul. pendiam tapi ibu bisa menyerang. Iya. Bisa. Bisa menyerang gitu lah. Nah ini menarik. Jadi dalam episode berikutnya kita akan bahas apakah KDRT harus bercerai. Tidak, kalau saya bilang tidak. Nanti kita jawab nanti, Pak. Ya. Karena gejolak itu sangat menyakitkan ya, Ya. bagi kedua belah pihak. Betul. Baik suami yang suka KDRT, Maupun ada juga istri yang suka KDRT pada kepada suami. suami ya, ada juga walaupun sedikit ya. Sedikit ya, lebih banyak laki-laki Lebih banyak kepada laki-laki. pada perempuan gitu lah. Betul. Tapi paling tidak itu sebenarnya saling menyakitkan, sangat sakit. Betul. Sakit dia Ada pahit kepahitan, juga saya juga sama-sama kepahitan kita berdua. Sama-sama kepahitan, dan itu yang harus ditolong. Keterbukaan Bapak Ibu ini sangat baik untuk menolong orang lain juga yang Iya, KDRT. iya. Apa sih sehingga mereka boleh terbuka di mata mereka? Apa sih penyebab masalah KDRT ini? Tentu ada masalahnya, yang benih yang iblis sudah Ya, taruh. pemicunya kan banyak ya, bisa juga misalnya faktor ekonomi, Bisa faktor atau ekonomi. anak yang Iya. nggak terurus, bisa juga banyak itu faktor-faktor dan Termasuk komunikasi suami istri. betul, intinya komunikasinya buruk, di situ iblis mencari kesempatan. Bagaimana caranya merusak ini keluarga. Jadi apapun momentum itu iblis akan gunakan. Betul. Dia pakai berbagai cara dan tiap orang kan beda-beda. Betul. Gitu loh. Kalau saya di komunikasi dipakainya. Komunikasi. Gitu, iya. Nah, ini memang ininya. Baik, saudara, kita bisa melihat, bisa belajar dari pengalaman Pak Peter dan Ibu Lisbeth tentang bagaimana KDRT yang sangat menyakitkan sebenarnya. Baik untuk kedua belah pihak, oleh kedua belah pihak. Bahkan merugikan berbagai pihak, dari pihak saudara dia, saudara saya, banyak itu. Jadi melebar. Iya, ke anak-anak. Bahkan mungkin tetangga kita merasa berisik, kita berantem, teriak-teriak ya kan. Betul. Kita nggak tanya aja, mungkin mereka merasa terganggu. Gitu kan. Banyak pihak-pihak yang dirugikan gitu loh ketika KDRT. Betul. Memperumit keadaan Dan iblis senang. Iblis sangat senang gitu. Iblis sangat diuntungkan dalam hal ini. KDRT ini harus ditolong. Orang-orang yang terlibat KDRT, mereka ini sebenarnya rohnya berteriak gitu, minta tolong. Tapi mereka nggak tahu bagaimana cara jalan keluarnya. Nah kalau kebetulan kita yang melihat ini, kita bisa menolong, kita harus nolong gitu. Gimana caranya? Dengan kesaksian saya ini, saya harapnya orang-orang yang mendengarkan YouTube ini atau video ini, mereka ngerti gimana cara jalan keluarnya. Mereka harus keluar dari zona itu, karena ini sangat berbahaya. Nanti akan kedepannya perceraian nanti kerugikan kepada anak, keluarga, saudara-saudara, banyak sekali kerugiannya. Belum lagi kutukannya. Betul. Luar biasa dampaknya. Nonton episode berikutnya. Gimana? Mudah-mudahan kita lanjutin lagi ya Pak. Ya. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.